bersukacita bisa bertemu dengan saudara sekalian dalam program inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry yang bulan ini mengangkat tema Get Ready for the Rapture. Haleluya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan, ini adalah hari yang kita nanti-nantikan, hari yang mulia di mana Yesus menjemput mempelai wanita atau gereja Tuhan yang sudah siap, gereja Tuhan yang sudah sempurna. Haleluya. Dan saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Alkitab mengenai janji yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 dikatakan, sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan perintah yang nyaring, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan seruan sangkakala Allah. Maka orang-orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit pertama. Setelah itu kita yang masih hidup dan tertinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan menyongsong Tuhan di udara. Dengan demikian kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Ini adalah satu kejadian atau satu hari yang mulia yang dinantikan oleh semua orang percaya, semua orang yang berharap kepada Tuhan. Namun apa yang perlu kita perhatikan di sini? Ketika gereja Tuhan telah melewati masa aniaya besar dalam penyingkiran mereka, kita menantikan kedatangan Tuhan di awan yang permai. Apa yang perlu saudara dan saya persiapkan? Yang pertama, masihkah pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara? Firman Tuhan katakan, api itu harus dijaga tetap menyala. Roh Kudus itu harus tetap berkobar dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus harus tetap menjadi pemimpin, bukan hanya sekedar memenuhi kehidupan saudara, tetapi juga menjadi pemimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan adalah hidup dengan pengharapan. Hidup dengan pengharapan, yaitu pengharapan menantikan hari yang mulia itu datang. Pengharapan bahwa saudara dan saya akan masuk di dalamnya. Kita akan masuk di dalam surga yang permai. Itu adalah hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang tentunya yang harus diperhatikan dalam pengharapan ini adalah harapan itu sendiri yang akan membentuk tindakan, perkataan, dan prioritas saudara dan saya. Harapan itu yang akan terus menjaga setiap langkah kita untuk tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah tetap berlabuh atau menaruh jangkar kita pada firman Tuhan. Tetap firman Tuhan menjadi landasan saudara dan saya. Alkitab itu berfungsi sebagai panduan dan sumber penghiburan kita. Pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan menjadi pelita bagi saudara dan saya saat kita menghadapi tantangan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita semua. Dan hal yang keempat, yang itu hal yang sangat urgent saat-saat ini, yaitu memberitakan Injil. Sudahkah kita memberitakan Injil kebenaran? Sudahkah kita memberitakan firman, atau sudahkah kita memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga boleh merasakan, atau mereka juga bisa bersama-sama kita bersiap menyambut hari mulia, yaitu kedatangan Yesus kembali menjemput kita semua. Itulah yang perlu kita persiapkan. Itulah yang perlu kita jaga. Yang pertama, biarkan roh itu atau api itu terus menyala dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang kedua, hidup dalam pengharapan. Ketiga, berlabuh atau menaruh jangkar kita tetap pada kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, yang sangat urgent, yaitu memberitakan Injil. Sebab di dalam firman Tuhan, dalam Matius pasal 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tetap semangat memberitakan Injil sampai semua orang mendengar berita bahagia, yaitu keselamatan yang daripada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.